Terima kasih apa adanya, gak usah pusing orang lo bilang. Gak sedih kalau turun dua. Boleh mau bahagia juang sama sayang. Kali tangan kamu jangan berubah. Terima kasih apa adanya. Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, dan abad pencerahan. 1. Renaissance. Pengertian Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin re yang artinya kembali dan naître yang artinya lahir. Dalam bahasa Prancis dikenal dengan Renaissance yang artinya kelahiran kembali. B. Latar belakang Renaissance. Faktor pendorong munculnya Renaissance antara lain kemajuan pesat dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Selain itu munculnya golongan humanis mendorong berkembangnya semangat Renaissance. C. Perkembangan Renaissance. Sejak abad ke-15, Renaissance mengalami perkembangan pesat di negara-negara Eropa seperti di Italia, Spanyol, Jerman, Belanda, Inggris, dan Portugis. Pada periode perkembangan Renaissance muncul penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. D. Pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia. Renaissance mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Pengaruh Renaissance bagi Indonesia. Secara tidak langsung, Renaissance telah menghubungkan belahan dunia barat dengan dunia timur melalui penjelajahan samudra. Adanya penjelajahan samudra telah mengantarkan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Menurut buku Indonesia dan Arus Sejarah 4, perkembangan bangsa barat yang datang ke Indonesia berupa melaksanakan praktik kolonialisme. Adapun bukti kolonialisme di Indonesia dapat dilihat dari temuan berbagai bangunan berarsitektur kolonial seperti benteng, gereja, jembatan, gedung, dan stasiun. Pengertian merkantilisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme merupakan sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Untuk mendapatkan surplus yang besar dalam bentuk logam mulia, suatu negara harus mempertahankan perdagangan berimbang yang menguntungkan. Apabila suatu negara mengekspor lebih banyak daripada negara lain, kelebihan ekspor tersebut harus dibayar dengan tunai dalam bentuk emas. Ciri-ciri merkantilisme. 1. Negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. 2. Tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Latar belakang merkantilisme. Negara-negara besar Eropa pada masa Renaissance berusaha memperkuat kondisi perekonomiannya. Negara-negara tersebut ingin menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Oleh karena itulah, diperlakukan kondisi perekonomian kuat untuk mewujudkan adanya keinginan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang kuat menyebabkan merkantilisme mengalami perkembangan pesat. D. Perkembangan merkantilisme. Pada abad ke-16 dan ke-17, paham merkantilisme berkembang di Eropa. Berikut negara-negara yang menerapkan paham merkantilisme. 1. Merkantilisme di Prancis. Paham merkantilisme di Prancis berkembang pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14 pada tahun 1643 sampai 1715. Aturan-aturan yang ada dalam Colbertisme.
A. Menghapus daerah bea cukai dalam negeri sehingga peredaran barang menjadi lebih lancar dan harganya lebih murah. B. Melarang impor barang yang dapat dihasilkan negeri sendiri. Apabila melakukan impor, barang tersebut dikenai pajak tinggi. 2. Merkantilisme di Inggris. Merkantilisme di Inggris dimulai pada zaman pemerintahan Raja Henry ke-7 sampai pada zaman Ratu Elizabeth. Pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, Inggris mendirikan organisasi dagang East India Company atau disingkat EIC pada tanggal 31 Januari 1599. Untuk melaksanakan merkantilisme, Perdana Menteri Oliver Cromwell melakukan tindakan sebagai berikut. A. Melindungi perikanan dengan cara melarang rakyat memakan daging pada hari-hari tertentu dan menggantinya dengan ikan. B. Melindungi peternakan dan industri wol melalui Undang-Undang Peci, yaitu setiap pria berusia di atas 6 tahun harus mengenakan peci dari wol. C. Mengeluarkan undang-undang pelayaran yang disebut Acts of Navigation. 3. Merkantilisme di Belanda. Pelaksanaan merkantilisme di Belanda menekankan pada kegiatan monopoli perdagangan. Merkantilisme di Belanda dilakukan sejak dibentuknya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Berikut tujuan merkantilisme di Belanda. A. Memperluas daerah koloni. B. Mencari bahan baku untuk industri berupa rempah-rempah, kopi, kelapa sawit, cengkih, teh, dan lada. C. Memperluas daerah pemasaran. E. Pengaruh merkantilisme bagi masyarakat dunia. Merkantilisme yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 telah mendorong munculnya paham-paham baru antara lain imperialisme dan kolonialisme. Pengaruh merkantilisme bagi Indonesia. Pelaksanaan merkantilisme di Indonesia mulai dilakukan oleh organisasi dagang milik Belanda yaitu VOC. Masa kekuasaan VOC menjadi masa awal kolonialisme di Indonesia. Pelaksanaan merkantilisme pada masa pemerintahan Hindia Belanda dapat dilihat dari pemberlakuan kultur stelsel, sistem monopoli, dan praktek kerja paksa. 3. Reformasi gereja. Reformasi gereja tercetus pertama kali pada abad ke-16 dan terjadi di Eropa Barat secara umum. Faktor-faktor penyebab munculnya reformasi gereja sebagai berikut. C. Paus mempunyai kekuasaan besar yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Tokoh di balik reformasi gereja adalah Martin Luther sebagai larangan awal gerakan reformasi. Martin Luther memasang daftar 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Namun Martin Luther justru dituduh telah menentang ajaran gereja dan ajaran Martin Luther dianggap gangguan. Pengaruh reformasi gereja masuk ke Indonesia bersamaan dengan kedatangan bangsa-bangsa barat. Kedapatan bangsa-bangsa barat tersebut selain berdagangan juga untuk menyebabkan agama Nasrani kegiatan untuk menyebarkan agama Katolik disebut dengan misi.
4. Abad pencerahan. Abad pencerahan berlangsung pada abad ke-17 sampai 18 Masehi, 1685 sampai 1815. Abad pencerahan adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Adapun nama pencerahan diberikan pada masa ini karena manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionalisme sendiri. Abad pencerahan merupakan era ketika manusia mencari cahaya baru melalui rasionya.